龙羽之剑。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan dan keselamatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Guili, yaitu si Opan dalam Z Dynasty Season 3 episode 15 atau Z Dynasty episode 67. Yang mana pada Z Dynasty episode 67 ini menceritakan Xiaofan yang malah bertemu dengan sosok leluhur legenda pendiri sekte Qingyun dan juga pemilik asli dari Mutiara Pelahap Darah. Yang mana hal itu akan menentukan jalan Xiaofan selanjutnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun tiba-tiba Xiaofan melihat bunga teratai yang muncul di depannya dan membentuk sebuah jembatan. Akan tetapi setelah itu pun, Xiaofan seakan-akan dibawa pergi ke dunia lain. Yang mana Xiaofan melihat tempat dengan dua sisi yang berbeda, yaitu terang dan kegelapan. Di sini pun terdengar suara orang yang sedang berusaha menyerangkan pedangnya ke arah orang lain yang bernama Heixin. Mendengar nama Heixin pun, Xiaofan berpikir apakah orang ini adalah Pak Tua Heixin, sang pemilik asli Mutiara Pelahap Darah. Di sini pun Heixin akan memperlihatkan jurus dao manusianya kepada orang yang menggunakan pedang tadi. Terlihat Heixin pun menyerangkan tekniknya itu memasuki pembatas dua tempat tersebut. Melihat itu Xiaofan baru tahu jika ternyata di gua Huang Yue ini memang tersembunyi kekuatan yang bisa mengguncang langit. Terlihat si pemilik pedang tadi tidak menyangka jika amarah Heixin masih begitu besar. Namun bagi Heixin, pemilik pedang yang bernama Jingye ini, kebodohannya masih tidak berkurang sedikit pun. Mendengar nama itu pun, Xiaofan baru sadar jika itu adalah Jingye, sang leluhur sekte Qingyun. Di sini pun Jingye berkata jika langit bumi lahir bersamanya. Dan meskipun dia mendapatkan dao tanpa usaha, namun semua itu selalu tercapai. Dan meskipun Heixin mempunyai kekuatan sesaat, pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari belenggu langit dan bumi. Namun bagi Heixin, cahaya matahari dan bulan dan penciptaan hidup mati semua berada di tangannya. Dan karena Heixin sudah mendapatkan dao, sudah sepantasnya dia berbuat sesuka hati melampaui semua makhluk. Mendengar itu pun, Jingye merasa Heixin sombong dan menyimpang. Padahal hukum langit sudah jelas dan semua makhluk sudah diatur. Yang mana jika melawan langit, pada akhirnya akan membawa kehancuran diri sendiri. Di sini pun Heixin merasa jika pikiran Jingye terlalu sempit, bodoh dan tidak terselamatkan. Melihat Xiaofan pun, Heixin bertanya kenapa amarah Mutiara Pelahap Darah bisa berada di tubuh Xiaofan ini. Di sini pun Jingye merasa jika setengah hidup Xiaofan ini dipenuhi dengan penderitaan dan selalu bimbang di persimpangan. Dan Jingye bertanya apakah Xiaofan pernah berpikir jika sepenuhnya Xiaofan berada di jalan benar dan jalan lurus terbentang di depan Xiaofan, maka Xiaofan akan mendapat jalan terang menuju langit. Mendengar itu pun Xiaofan mengakui jika seumur hidupnya seperti mandi dalam minyak yang panas, yang mana siang malam Xiaofan terus tersiksa. Dan entah berapa kali dalam mimpi tengah malam Xiaofan pernah memikirkan perkataan Jingye tadi. Jingye pun memberitahu jika dao langit tidak pilih kasih, namun selalu bersama orang yang benar, yang mana itu akan mengikuti hukum alam tanpa ada pamrih di dalamnya. Dan dunia Xiaofan pun juga akan tentram karena itu. Mendengar hal itu pun, Xiaofan diperlihatkan dengan gambaran Xiaofan masih kecil dan menjalani aliran kebenaran. Kemudian Xiaofan juga teringat perjalanannya bisa masuk ke sekte Qingyun dan bisa bertemu dengan Lu Suici pada akhirnya. Yang mana terlihat persaingan Xiaofan dan Lu Suici pun bermula saat itu. Kemudian Xiaofan belajar sekuat tenaga untuk bisa bersaing dengan Lu Suici tersebut. Dan dia terus berlatih siang malam untuk bisa mengimbangi Lu Suici ini. Di sini pun Xiaofan berpikir andai dirinya tanpa kekuatan dari pelahap darah, meskipun hidupnya hampa tanpa arti, namun tidak akan ada orang yang mati karena Xiaofan. Akan tetapi Heixin mengatakan jika Xiaofan tidak berbuat apapun, maka Xiaofan akan melihat jika orang-orang yang dia cintai pada akhirnya akan pergi meninggalkan dirinya. Kemudian Xiaofan diperlihatkan dirinya seolah-olah melihat semua orang dari sekte Qingyun mati karena sebuah bencana.
Kemudian Heisin bertanya, apakah Xiaofan hanya akan diam berdiri saat malapetaka benar-benar tiba? Heisin pun memberitahu jika di dunia ini yang kuat selalu menekan yang lemah, dan perdebatan benar salah hanyalah rantai yang membelenggu orang bodoh. Mendengar itu, Xiaofan pun sadar jika tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan, maka pada akhirnya hanya akan menjadi santapan orang lain. Dan kekuatan apapun itu, selama bisa Xiaofan gunakan, maka Xiaofan akan menjalaninya. Heisin pun mengatakan, jika kelak Xiaofan mempunyai kekuatan yang menembus langit, maka Xiaofan bisa menentukan siapa yang pantas mati dan hidup, ataupun melindungi manusia. Itu semua akan menjadi kehendak Xiaofan. Kemudian Xiaofan pun diperlihatkan dengan pertarungan aliran kebenaran melawan para monster iblis. Dan melihat itu, Xiaofan berpikir jika dengan mengorbankan hidupnya bisa menahan bencana ini, maka Xiaofan pun tidak akan pernah takut mati. Terlihat mutiara pelahap darah tersebut kembali merasuki Xiaofan dan memperlihatkan setiap kejadian yang membuat Xiaofan marah. Terlihat Xiaofan pun seperti kesurupan dan seakan-akan dirinya membunuh semua siluman binatang yang berada di depannya. Namun Xiaofan dikejutkan karena dirinya seolah-olah malah menghabisi Lu Suici. Dan kemudian terlihat jika gambaran orang-orang di depan Xiaofan ini perlahan-lahan mulai menghilang. Yang mana hal itu pun membuat Xiaofan menjadi seperti orang gila. Sementara itu di sekte Qingyun, Raja Iblis Naga masih menyerang Lu Suici dan Wen Min. Dan terlihat mereka berdua terus ditekan oleh Raja Iblis Naga tulang putih ini. Akan tetapi lagi-lagi guru mereka datang membantu. Sui Yue pun meminta kedua muridnya itu untuk tidak menghadapi Raja Iblis Naga tulang putih ini secara langsung karena pergerakan Raja Iblis ini sangat cepat. Kemudian Sui Yue pun langsung bergerak melihat Raja Iblis ini menyerang lagi. Dan dia meminta dua muridnya itu untuk menyerang titik lemah dari Raja Iblis tersebut. Terlihat Sui Yue pun langsung membakukan Raja Iblis ini agar kedua muridnya bisa menyerang ke titik lemah makhluk tersebut. Terlihat Lu Suici langsung menebaskan pedangnya setelah Wen Min bergerak lebih dulu. Akan tetapi Raja Iblis ini masih mampu menyerang balik setelah jantungnya dia lindungi kembali menggunakan tulangnya. Terlihat Sui Yue pun langsung mempersiapkan teknik petirnya. Sementara Daosuan, Master Pu Hong, dan Yun Yilan langsung memasukkan kekuatan mereka kepada Sui Yue untuk membantu penyerangan. Sementara para murid lembah Fancy yang dikejutkan karena Raja Iblis Burung Api juga muncul di tempat ini. Terlihat Li Sun dengan cepat bergerak untuk menyelamatkan Yan Hong. Karena Raja Iblis Burung ini sedang mengumpulkan bebatuan untuk dijadikan satu. Sementara Dewa Binatang pun kembali menyatukan lagi Raja Iblis Naga tulang putih yang tadi sudah berhasil dihancurkan. Dan melihat itu Sui Yue tidak menyangka jika Raja Iblis ini bisa pulih secepat itu. Terlihat Raja Iblis Naga ini pun kembali menyerangkan duri-durinya. Dan Lu Suici pun langsung menggunakan pedangnya untuk menghancurkan duri yang berhasil menangkapnya. Sui Yue pun memberitahu jika Raja Iblis ini tidak takut dengan kekuatan luar. Maka dari itu, mereka harus membakukan akar tulang Raja Iblis ini. Di sini terlihat jika Raja Iblis ini langsung menahan serangan es dari Sui Yue. Namun dengan cepat, Sui Yue langsung menyerang menggunakan pedangnya ke tubuh Raja Iblis ini. Melihat gurunya sudah memperlambat Raja Iblis tersebut, Wen Min dan Lu Suici pun berniat untuk menghancurkan inti iblis dari binatang ini. Kemudian terlihat mereka berdua pun bekerja sama untuk menyerang Raja Iblis tersebut. Dan seketika Raja Iblis ini terbalik setelah diserang oleh Sui Yue. Akan tetapi sebelum mereka berhasil menyerang, Dewa Binatang pun langsung mengeluarkan ribuan duri dari jantung Raja Iblis tersebut. Di sini pun Lu Suici terlempar karena terkena duri itu. Akan tetapi yang lebih mengejutkan karena Wen Min melindungi juniornya itu menggunakan tubuhnya. Dengan cepat Lu Suici membawa Wen Min menghindar melihat Raja Iblis ini menyerang dengan cepat. Setelah itu Wen Min meminta Lu Suici pergi dan dia memberikan pedang Qinglan miliknya kepada Lu Suici. Dan terlihat Lu Suici langsung berusaha menyerang Raja Iblis tersebut menggunakan pedang tianya dan pedang Qinglan itu. Sementara Fasan dan Faxiang langsung memasukkan kekuatan mereka ke Master Pu Fan. Dan terlihat jika muncul avatar biksu besar untuk menghancurkan batu yang sedang dikumpulkan Raja Iblis Burung itu. Terlihat biksu Pu Fan pun sampai terluka karena menahan kekuatan dari Raja Iblis Burung itu. Sementara terlihat jika Sui Yue terlempar saat mencoba menahan Raja Iblis Naga. Dan terlihat Lu Suici menghindari setiap serangan bola petir yang dikeluarkan Raja Binatang ini. Di sini pun terlihat jika Lu Suici berhasil menyerang Raja Iblis tersebut. Dan kemudian menggunakan dua pedang tersebut, Lu Suici berhasil melukai jantung dari Raja Iblis itu. Namun Dewa Binatang pun hanya tersenyum melihat usaha Lu Suici ini. Sementara terlihat jika semua murid dari kuil Tianyin langsung menyatukan kekuatan mereka untuk membantu Biksu Pu Fan.
Dan karena itulah avatar besar tadi mampu menekan Raja Iblis burung tersebut. Kemudian Sang Guanche menyerang untuk melihat wujud asli dari pemilik Raja Iblis ini. Terlihat Dewa Binatang terkejut melihat Raja Iblis burung miliknya dihancurkan. Sementara Lu Suici membuat pedang tiannya menjadi banyak untuk dia serangkan ke arah Raja Iblis Naga Tulang Putih. Namun di sini Raja Iblis tersebut masih bisa menghindarinya. Kemudian ketiga tetua tadi kembali memasukkan kekuatan mereka ke dalam Suiwi lagi. Yang mana terlihat muncul teratai besar setelah Suiwi menyerangkan kekuatan gabungan tersebut. Setelah itu pun, Lu Suici menggunakan dua pedangnya tadi untuk menghabisi Raja Iblis Naga yang sudah membeku itu. Sementara Jing Yi masih memberitahu Xiaofan jika Dao Agung mempunyai jalan bercabang. Yang mana salah sedikit saja, Xiaofan akan tersesat dan sulit untuk kembali. Namun Heixin bertanya, untuk apa Xiaofan kembali? Karena jika langit menghalangi, maka tinjunya akan menghancurkan aturan tersebut. Dan jika ada 9 kegelapan menghalanginya, maka kekuatannya akan menghancurkan belenggunya. Mendengar perkataan kedua orang tersebut, Xiaofan pun bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian terlihat mereka berdua seperti menjadikan Xiaofan bidak di dalam caturnya. Dan mereka berdua terus mengeluarkan perkataan yang saling bertolak belakang untuk memancing Xiaofan masuk ke jalan yang mereka katakan. Di sini pun bagi Heixin, dendam ribuan tahun akan diselesaikan dalam satu pertarungan. Namun bagi Jing Yi, benar atau salah semuanya akan berada di dalam pikiran Xiaofan. Karena jalan Dao panjang, penuh rintangan, dan untuk apa Xiaofan terikat dengan ilusi. Di sini pun Xiaofan semakin bingung mendengar perkataan kedua orang itu yang saling berseberangan. Karena mereka ini tidak sedikit pun berhenti mengucapkan perkataan yang membuat Xiaofan bimbang dalam memilih jalan hidup. Akan tetapi Xiaofan pun kembali diperlihatkan saat dulu dirinya berlatih di sekte Jingyun menggunakan tongkat pelahap darah miliknya. Dengan cepat Xiaofan menyembunyikan tongkat tersebut, menyadari Tian Buyi yang saat itu masih menjadi gurunya datang ke tempat Xiaofan berada. Dan Tian Buyi bertanya apakah ada yang ingin Xiaofan tanyakan padanya. Terlihat Xiaofan pun menggelengkan kepala karena dirinya tidak berani bertanya apapun. Kemudian Tian Buyi mengatakan jika besok pagi Master Dao Xuan akan memanggil Xiaofan ke Aula Yuqing. Mendengar itu Xiaofan bertanya apakah itu karena tongkat pelahap darah yang saat itu masih Xiaofan sebut tongkat api. Dan Xiaofan bertanya apakah Tian Buyi gurunya itu juga menganggap bahwa benda ini adalah benda jahat. Di sini pun Tian Buyi berbalik tanya apakah menurut Xiaofan pedang milik istri Tian Buyi jahat atau tidak. Xiaofan pun mengatakan jika istri dari gurunya itu menumpas iblis dan menjaga Dao. Dan menurut Xiaofan pedang mereka adalah pedang yang benar. Di sini Tian Buyi memberitahu Xiaofan jika pedang milik istrinya itu dulunya adalah harta milik orang bernama Baidusi dari sekte 1000 racun. Yang mana kemudian dirampas oleh seorang senior dan diberikan kepada istri Tian Buyi tersebut. Mendengar itu pun Xiaofan tahu maksud gurunya jika artefak tidak ada pembagian benar atau salah, dan hanya manusialah yang membagi-bagi itu. Tian Buyi pun kembali mengatakan baik artefak atau teknik ataupun kekuatan itu sendiri semuanya lahir dari alam, dan arah hati manusialah yang menentukan kegunaannya. Namun Xiaofan merasa apapun yang dia pilih selalu membawa pada kesesatan. Dan Xiaofan bertanya-tanya apa itu benar salah serta apa itu baik dan jahat. Xiaofan juga sadar jalan manapun yang akan dia tempuh akan selalu ada orang yang meninggalkannya. Dan jika Xiaofan mengikuti jalan takdir, maka berarti harus melihat orang tercinta pergi. Sedangkan Xiaofan tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menanggungnya. Dan jalan dari Jing Yi ini pun tidak akan pernah Xiaofan pilih. Kemudian Xiaofan bertanya, untuk apa Heixin bicara panjang lebar jika memang Heixin ingin mengikuti kata hatinya dan bertindak sesuka hati? Yang mana jika mampu, maka Xiaofan mempersilahkan Heixin untuk membunuhnya. Dan benar salah atau hitam putih tidak ditentukan oleh mulut mereka berdua, bukan juga dari mata orang lain. Dan Xiaofan berkata, jika jalan yang dipilih orang lain boleh saja hebat, akan tetapi itu bukan jalan Xiaofan. Karena jalan yang Xiaofan pilih ada di dalam hatinya. Terlihat Xiaofan pun menghancurkan papan catur yang dibuat mereka berdua tersebut. Mendengar itu terlihat mereka mulai menghilang dan senang karena anak ini menciptakan jalannya sendiri. Dan bagi mereka, generasi muda memang menakutkan. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 67 ini. Ternyata bertemu dengan dua sosok legendaris tidak membuat Xiaofan memilih salah satu jalan dari mereka ya. Malah Xiaofan memilih jalannya sendiri. Dan apakah yang akan terjadi setelah ini? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 68. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.